PPATK memastikan adanya indikasi kuat tindak pidana pencucian uang dalam transaksi janggal dengan total sebesar 349 triliun rupiah. Namun DPR justru terkesan kesal dan mencecar PPATK terkait adanya TPPU tersebut. Maka Bea Pajak melakukan juga penelitian dari sisi pajak dari 2017 hingga 2019. Satu, figurnya pakai inisial SB. Ini di dalam data PPATK disebutkan omsetnya mencapai 8,247 triliun. Data dari SPT pajak adalah 9,68 triliun, lebih besar di pajak daripada yang diberikan oleh PPATK. Kemudian ada seseorang yang namanya adalah DY, SPT-nya hanya 38 miliar, tapi PPATK menunjukkan transaksinya mencapai 8 triliun. Nah, perbedaan data ini yang kemudian dipakai oleh Direktorat Jenderal Pajak memanggil kepada yang bersangkutan. Muncul modus bahwa tadi si SB menggunakan tadi nomor akunnya 5 orang yang merupakan karyawannya. Termasuk kalau kita bicara tentang transaksi, ini adalah transaksi money changers. Jadi Anda bisa bayangkan money changers, cash in, cash out orang. Kepala PPATK memastikan tidak akan melaporkan transaksi tersebut jika tidak ada indikasi tindak pidana pencucian uang. Dan tegaskan keyakinan kami bahwa informasi hasil analisis dan hasil pemeriksaan itu adalah informasi yang mengandung tindak pidana pencucian uang berdasarkan hasil analisis PPATK. Jadi jika dia tidak ada kandungan indikasi TPPU, dia tidak mungkin akan disampaikan kepada pihak manapun juga. Akan didatabasekan ke database kami. Jadi kami punya kewenangan untuk mendatabasekan. Nah, jika dia sudah keluar sebagai produk HA dan HP, itu tentunya kami berkeyakinan sudah ada indikasi tindak pidana pencucian uang. Lalu kenapa Komisi 3 DPR terkesan kesal dan mencecar PPATK terkait adanya TPPU 349 triliun rupiah? Tidak ada satu pasal pun ataupun penjelasannya yang dengan tegas menyebutkan Kepala PPATK, Kepala Komite, apalagi Menko Polhukam, boleh membuka data-data seperti itu kepada publik sesuka-sukanya, selain punya motivasi politik. Itu yang Anda lakukan. Itu aja Pak Ketua. Benar apa tidak? Tanya dulu benar. Ya, maka betul tidak itu motivasi politik? Kalau sama sekali tidak ada. Nggak usah sumpah sebut-sebut Tuhan di sini. Tidak ada sama sekali. Lalu maksudnya apa? Saya menjalankan fungsi saya sebagai sekretaris Komite Nasional. Oh, saudara tidak ikut membuka itu ke publik? Saya enggak. Oh, hanya kepala komite? Hanya Pak Menko Polhukam. Bapak bisa konfirmasi. Dan Anda tahu, pastikan bahwa itu tidak sesuai dengan aturan. Tahu? Saya Ya tahu toh? ya. Oh, tahu. Kerja-kerja PPATK selalu saya apresiasi. Tapi cara PPATK bekerja, cara PPATK menyampaikan, mengcounter isu, mohon maaf harus kami koreksi. Negara ini sudah terlalu sedih, susah, dan lagi berduka. Ditambah lagi cerita yang begini-begini, ujung-ujungnya tidak terbukti korupsi. Udah tidak berbukti korupsi, jawabnya yang persuasif lah. Jawabnya jangan ngegas. Orang ini ribut kan karena statement dari PPATK. Tiba-tiba begitu ada begini-begini, begono, wah nggak ada korupsi di Kementerian Keuangan. Maksud saya kan begini, bukan begitu, kan begini. Pahami juga, banyak yang tidak satu frekuensi pemahaman keilmuannya dengan bapak-bapak yang pintar-pintar ini. Kenapa pula ada yang berang saat ditemukan adanya dugaan pencucian uang yang diungkap secara terang benderang? Saya menyayangkan sikap DPR, mestinya menyambut gembira PPATK, memberikan apresiasi kepada PPATK yang begitu bisa getolnya mengungkap dan teliti begitu sampai angkanya tahu. Dan
Saya yakin ini transaksi-transaksi keuangan yang dari jasa keuangan baik bank, mungkin asuransi, mungkin saham. Ya, mohon maaf ini nampaknya tidak beriringan dengan kehendak masyarakat, karena masyarakat cek aja di dunia media sosial, netizen itu sangat gembira kemarin-kemarin bagaimana menyambut begitu, dan ketika ada DPR yang seperti kemarin itu, lihat aja apakah mereka mendukung DPR atau mendukung PPATK begitu. Nampaknya nggak ada, perasaan saya itu yang mendukung DPR gitu. Jadi mestinya DPR membuat pansus, malahan kalau nanti habis tanggal berapa itu, akhir Maret itu nanti mengundang pihak-pihak terkait, mengundang itu bentuk pansus, termasuk tadi Pak Arteria katanya itu dipakai untuk penegak hukum yang nakal. Ya malah dipansuskan, dipanggil penegak hukumnya, jangan hanya melempar. Komisi 3 kan pengawas penegak hukum. Komisi Hukum di Parlemen pun mewacanakan pembentukan pansus transaksi janggal. Kalau kita bicara 300 triliun, 400 triliun, nggak ngerti kita. Yang mana pencucian uangnya? Ya, siapa pelakunya? Ada pertanyaan, apakah itu berkaitan dengan sejumlah orang, misalnya siapa alun-alun itu, ya, atau ada alun-alun yang lain, jumlahnya 300. Apakah itu? Atau memang ini kelembagaan? Ya. Apakah ini kelembagaan? Kalau kelembagaan berarti kan institusi pajaknya yang nggak beres. Atau tikus-tikus di kelembagaan itu. Nah, dalam konteks kebocoran ini, saya ingin ada jawaban dari Pak Ivan. Memang tidak beres kelembagaan Dirjen Pajak atau memang ada tikus-tikus seperti alun-alun itu gitu loh. Silakan, Pak. Maaf, ya, izin pimpinan. Jadi 349 miliar 349 triliun 874 miliar 187 juta 502.987 itu bukan ini kita tidak semuanya bicara tentang tindak pidana yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Tapi ini bukan di Kementerian Keuangan, tapi terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Keuangan sebagai penyidik tindak pidana asal. Itu kebanyakan terkait dengan kasus impor ekspor, kasus perpajakan. Di dalam satu kasus saja kalau kita bicara ekspor impor itu bisa ada lebih dari 100 triliun, lebih dari 40 triliun. Itu bisa melibatkan, jadi ada 3 stream pimpinan, mohon maaf. LHA yang PPATK sampaikan itu ada LHA yang terkait dengan oknum, itu pertama. Yang kedua ada LHA yang terkait dengan oknum dan tusinya. Misalnya kita menemukan kasus ekspor impor atau perpajakan, tapi kita ketemu oknumnya. Yang ketiga adalah kita tidak menemukan oknumnya, tapi kita menemukan tindak pidana asalnya. Jadi tindak pidana asal misalnya kepabeanan atau perpajakan itu yang kita sampaikan kepada penyidiknya. Jadi sama sekali tidak bisa diterjemahkan kejadian tindak pidananya itu di Kementerian Keuangan. Ini jauh-jauh berbeda. Jadi kalimat di Kementerian Keuangan itu juga ada kalimat yang salah. Itu yang menjadi tugas pokok dan fungsi Kementerian Keuangan. Lalu siapa saja yang terlibat dalam transaksi jumbo itu dan bagaimana modusnya? Sepatutnya dugaan pencucian uang 349 triliun rupiah diusut tuntas secara terang benderang.